Mempersiapkan, siapkan juga buku tematiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, nggak kelihatan layarnya. Ya, sedang Ibu siapkan. Terlihat? Sudah terlihat? Kalau Altaf sudah terlihat di layarnya belum? Altaf? Sudah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran daring kelas 2 dipersembahkan oleh Bu Yusti dan Bu Indi di SD Islam Terpadu Permata Hati tahun pelajaran 2020-2021. Kita masih belajar tematik tema 4 tentang hidup bersih dan sehat ya di lingkungan. Nah, subtema 4-nya tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pokoknya itu tentang kosakata dan konsep lingkungan sehat dan tidak sehat. Tujuan pembelajaran, boleh matikan dulu speakernya Soleh-Soleha yang belum mematikan. Tujuan pembelajarannya, nah Ibu harapkan kalian nih, dengan penjelasan guru, siswa dapat menemukan makna kosakata dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan laporan tentang menjaga lingkungan taman dengan penulisan huruf kapital dan tanda baca dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat dengan benar. Nah, tematik tema 4 halaman 156. Halaman 156. Di sana ada bacaan, kelas Gayu melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Petugas memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-teman. Nah, di halaman 156 ini kita akan menemukan di teks bacaannya itu ada kosakata yang Ibu warnai warna merah, itu ada kosakata karya wisata. Nah, kosakata ini bisa kalian temukan maknanya melalui Kamus Bahasa Indonesia atau bisa juga kalian bertanya kepada orang tua ataupun ibu ya, ibu guru. Lanjut, tematik tema 4 halaman masih 156. Di bawahnya ayo mengamati. Nah, di situ ada percakapan. Ibu akan membacakan percakapannya. Ini dari petugas wisata dan siswa-siswi SD. Nah, ini petugas wisatanya bilang, adik-adik, terima kasih telah berwisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Kemudian Siti bertanya, mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon. Jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa, kata Siti. Nah, petugasnya menjawab, betul, kalaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Nah, Soleh-Soleha, apakah kalian menemukan kosakata yang belum kalian pahami? Ya, di sana ada kosakata karya wisata. Karya wisata itu apa sih? Nih di sini nih. Terima kasih telah berkarya wisata. Nah, karya wisata itu adalah kunjungan ke suatu objek atau ke suatu lingkungan.
kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Nah, jadi kunjungan bukan tamasya ya, jadi berkunjung untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu. Nah, di sana belajar kan banyak pohon, nih terdapat pohon apa, di sana nama pohon dan lain sebagainya. Jadi menambah ilmu pengetahuan kita. Jadi karya wisata itu artinya kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan ya. Nah, kalian juga tentu pernah kan berkunjung atau berkarya wisata ke tempat yang bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Lanjut, di situ juga ada kata nih, di sini banyak tanaman hias, kata petugasnya. Tanaman hias. Nah, kosakata tanaman hias itu artinya apa sih? Tanaman yang banyak dihiasi berbagai macam hiasan atau bagaimana maksudnya? Tanaman hias itu artinya tanaman yang digunakan untuk hiasan ya, untuk dipajang di rumah, di halamannya. Itu namanya tanaman hias ya, tentunya yang cantik-cantik tanamannya ya, berwarna-warni. Kemudian di situ juga ada kosakata apa lagi ya yang sulit? Ada hutan lindung. Hutan lindung itu kawasan. Kawasan itu adalah daerah tempat. Hutan lindung itu kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Ya, jadi tidak boleh sembarangan pemburu memburu hewan di sana ataupun memetik tanaman dan buah-buahan di sana ya. Jadi hutan lindung itu kawasan yang diawasi oleh pemerintah, tidak boleh ada pemburu yang masuk atau misalnya warga sekitar yang bertindak semena-mena misalnya sampai menebang pohonnya. Nah, karena hutan tersebut sudah dilindungi oleh pemerintah. Baik, Soleha. Apakah kalian menemukan kosakata yang belum kalian ketahui maknanya lagi selain dari yang Ibu bacakan tadi dalam percakapannya? Insya Allah mengerti ya, Soleha. Lanjut. Di tematik tema 4 halaman 158. Silahkan kalian juga boleh lanjut membuka tematik halaman 158. Ayo berdiskusi. Nah, boleh kalian diskusikan sama ayahnya di rumah atau boleh yang belum paham boleh bertanya ke ibu guru. Oh, yang halaman 157 dikerjain nggak? Tidak, 158. Yang tertera di layar aja ya, Soleha. 158. Nah, di situ ada coba diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Barusan sudah Ibu jelaskan. Apa itu makna karya wisata? Apa itu makna kosakata dari tanaman hias? Apa itu makna kosakata dari hutan lindung? Ya. Kalian bagaimana cara mengerjakannya? Tinggal menarik garis atau menarik garis dulu aja ya. Kalau sudah ditarik nanti boleh setelah selesai pikon diwarnai boleh. Menarik garis dengan menggunakan pensilnya nih. Karya wisata artinya apa ya? Di sini ada yang berwarna pink, kawasan hutan yang dilindungi pemerintah, atau kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan, atau tanaman yang digunakan untuk hiasan. Boleh. Jalurnya nih, ini kan kayak jalan nih. Jalurnya kemana ya supaya nyambung ke makna dari kata karya wisata tersebut. Tanaman hias apa ya artinya? Hutan lindung apa ya artinya? Baik, sudah. Ibu beri waktu, tidak banyak waktunya. Tanaman hias itu apa ya? Kawasan hutan yang dilindungi pemerintah, apa kunjungan ke suatu objek, atau tanaman hias itu tanaman yang digunakan untuk hiasan. Silahkan, tidak disebutkan ya. Langsung berikan jalurnya kemana, sambungkan. Hutan lindung sekarang. Hutan lindung itu artinya apa ya? Artinya kawasan
hutan yang dilindungi pemerintah? Apa hutan lindung itu artinya kunjungan ke suatu objek? Atau hutan lindung itu artinya tanaman yang digunakan untuk hiasan? Silakan. Kalian amati jalurnya, jangan sampai salah jalan. Harusnya ke jawaban yang tepat. Ini malah ke jawaban yang salah ya. Sudah selesai? Alhamdulillah jika sudah selesai. Apakah ada yang sudah selesai? Baik, jika sudah selesai, lanjut lagi ke membuat laporan pengamatan tentang kebersihan lingkungan. Bagaimana ya cara-caranya kita membuat laporan pengamatan tentang kebersihan lingkungan? Yang pertama, amati gambar, dilihat gambarnya atau keadaan sekitar secara langsung. Diamati dulu keadaan sekitar atau mengamati gambar. Yang kedua yang kita lakukan ketika membuat laporan adalah buat dulu pertanyaannya. Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari pengamatan tersebut. Baik itu pengamatannya melalui gambar ataupun mengamati lingkungan langsung. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga apa ya yang harus kita lakukan? Buatlah laporan sesuai dengan pengamatanmu. Ya, sesuai dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan. Terus ditulislah laporan tentunya dengan menggunakan penulisan huruf kapital yang benar. Lanjut lagi Saleh-Saleha. Tematik tema 4 halaman 192. 192. Ayo mengamati. Oke. Ada yang bisa jawab? Boleh aktifkan speakernya. Gambar apakah itu? Ada yang tahu gambar apakah itu? Ada yang bisa jawab gambar apakah itu? Orang yang sedang bekerja sama Bagus Syahira bukan? Iya betul. Terus ada lagi selain itu? 92. Iya, 192. Selain itu apa lagi? Cara menjaga kebersihan. Oke. Tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Nah, ini lokasinya ada di taman kota. Tempatnya ada di taman kota. Tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Aktifkan speakernya jika tahu jawabannya. Siapa yang bisa jawab? Tahukah kalian bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Memotong rumput. Memotong rumput, Kak Ninja. Siapa itu membuang sampah pada tempatnya? Kiran. Kiran, iya, Kiran. Oke, bagus. Yang berani bersuara hebat, dapat nilai plus dari Ibu. Ya, membuang sampah di tempatnya, ya. Selain dari memotong rumput, membuang sampah pada tempatnya. Matikan lagi speakernya kalau sudah menjawab Saleh-Saleha. Siapa itu yang belum dimatikan? Masih di halaman 192. Ayo, yang berani jawab langsung aktifkan suaranya. Apakah kalian mengerti dengan isi gambar? Nah, kan tadi buat pertanyaan dulu nih sebelum melakukan membuat laporan. Nah, ini pertanyaannya, apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Apakah kalian mengerti apa isi gambarnya? Coba jelaskan. Yang bisa jawab? Aktifkan speakernya. Apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Mengerti, Bu. Ya, Kak Alvin kalau mengerti coba jelaskan isi gambarnya tentang apa? Gotong royong membersihkan taman kota. Iya, itu siapa yang jawab? Gotong royong membersihkan taman kota? Hafiz.
Hafiz. Oke, Hafiz. Iya. Nah, di sini ada petugas taman kota yang sedang merawat taman. Ya, gotong royong sedang merawat tanaman, merawat taman ya. Di sini kan taman Ibu gambarnya. sampai berapa? 192 dulu, perhatikan ya di layarnya ya, Soleh. Perhatikan di layarnya. Nah, ini ternyata bukan warga sekitar, tapi ini petugas khusus. Kenapa petugas khusus? Nih dilihat dari gambarnya, ada gunting pemotong apa tuh? Pemotong bunga khusus nih seperti ini, panjang. Ada lagi orang yang sedang memotong rumput nih. Motong rumputnya juga dengan alat yang khusus. Nah, biasanya ini dimiliki oleh petugas taman kota yang terbiasa merawat taman ya, soleh-soleha. Lanjut lagi. Siapa bisa jawab boleh? Nih, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Ibu kasih kesempatan belum yang belum jawab. Noval bisa jawab. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar, Noval? Mutia deh. Mutia, informasi apa yang kamu peroleh? Toilet. Boleh. Mutia, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Yang satu. Ibu yang satu atau yang dua? Yang satu apa yang dua? Yang mana satu duanya? Iya, yang ini gambarnya. Masih yang ini gambarnya. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar, Kakak Mutia? Bisa jawab, Kakak Mutia? Kakak Mutia? Ini sedang apa ini? Ya, sedang apa ini? Ya. Baik. Apa nih Kakak Mutia? Tolong bacakan. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Taman harus selalu dirawat. Terima kasih Kakak Mutia ya. Gak apa-apa ya, walaupun jawabannya kurang tepat juga nggak apa-apa. Harus semangat untuk menjawab. Kalau ibu tanya harus semangat ya. Lanjut. Masih di halaman 192. Apa yang dilakukan orang-orang pada gambar di samping? Tolong jawab nih Kak Alta. Kak Alta. Ya, Bu. Tolong jawab apa yang dilakukan orang-orang pada gambar di samping. Sudah Kakak Ika amati kan gambarnya, apa yang sedang mereka lakukan? Bekerja. Sedang bekerja. Itu. Membersihkan Sampah. Iya, betul sekali. Mereka sedang membersihkan taman. Terima kasih Mika. Tutup lagi stikernya. Oke, semuanya kebagian ibu tanya. Apakah manfaat yang mereka dapatkan setelah melakukan kegiatan tersebut? Tolong jawab, Alika. Alika bisa jawab? Apakah manfaat yang mereka dapatkan setelah melakukan kegiatan tersebut? Kakak Pena? Aku, Bu. Oke, ada yang berani jawab ternyata. Kakak Gea, apa jawabannya? Menjadi indah, Bu. Oh, jadi indah Kakak Alika. Kalau kata Kakak Gea bagaimana? Menjadi bersih. Menjadi bersih. Ya, taman menjadi terawat ya. Bagus sekali, pinter-pinter ternyata.
Lanjut, tematik, tema 4, halaman 192 ya, masih 192. Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar menjaga kebersihan taman yang barusan ya. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Cara menjaga kebersihan taman adalah, ada yang tahu? Kakak Pena, tahu nggak Kakak Pena jawabannya? Cara menjaga kebersihan taman bagaimana ya? Tadi kan sudah dibuat pertanyaan nih, buat contoh Menyapu sampah dan menyapu daun. Iya, menyapu daun. Good job. Kakak Pena bisa jawab. Terus disambung lagi sama kakak Sidkia, bagaimana cara menjaga kebersihan taman? Dilihat gambarnya tadi, petugas sedang merawat tanaman dengan cara apa, Sidkia? Sidkia. Eca, boleh jawab Eca juga. Sidkia, bagaimana jawabannya? Dengan cara menyapu daun dan membuang sampah pada tempatnya. Oh, good job. Terima kasih Kakak Sidkia. Kakak Eca mau ditambahin sama Kakak Eca? Atau Kakak Kenzo? Ayo, semuanya harus bersuara. Kakak Kenzo? Kakak Kenzo? Kakak Kansa? Apalagi Kakak Kansa? Menyapu daun dan apa? Wah, boleh Kakak Syahira menyapu daun. Kakak Syahira mau menjawab apa mau bertanya? Kakak Syahira? Coba tambahin lagi sama Kakak Syahira. Sama Kakak Kansa, Hasna. Ayo, ada yang bisa jawab? Kenzo, Alvin, Radik, Mang Radik. Memotong daun-daun. Memotong daun-daun. Daunnya yang seperti apa? Yang sudah layu ya? Atau boleh yang terlalu ini panjang ya? Boleh. Melakukan kebersihan di taman. Betul, Kakak Kansa nih. Ibu tulisin. Kansa. Nanti siapa lagi yang jawab? Menyapu semak-semak. Hasna, betul. Siapa lagi yang bisa jawab? Apa lagi? Selain menyapu, selain memotong. Gotong royong. Iya, gotong royong. Janeta, Una, Raka. Iya, siapa itu yang jawab memotong rumput? Nizar. Hah? Nizar. Nizar. Nizar lagi. Ayo, Syahira. Raka, ya Raka, Bang Radik, Alvin, bisa jawab? Sampah pada tempatnya. Iya, Kakak Hasna paling banyak jawab, hebat. Sampah. Dan membuang sampah sembarangan. Oke, betul sekali. Kakak Yumna, Abang Radik, Raka, baik. Ada yang mau jawab lagi nggak? Ya, Ibu bacakan jawabannya. Petugas taman, tadi kan sudah dibuat pertanyaan, mereka itu adalah petugas taman ya. Siapakah orang-orang yang ada dalam gambar? Itu adalah petugas taman sedang merawat taman. Mereka mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat sampah, lalu memotong tanaman yang sudah layu, juga memotong rumput yang sudah panjang. Walaupun ada petugas khusus yang membersihkan taman, kita juga harus ikut serta dalam menjaga kebersihan taman dengan cara selalu membuang sampah. Maaf, dengan cara tidak membuang ya, bukan selalu membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencabut bunga, dan menjaga fasilitas taman ya. Fasilitas taman itu seperti bangku-bangkunya, meja kursinya ya harus dijaga ya. Nggak boleh coret-coret, nggak boleh sampai rusak ya, soleh-soleha. Kalaupun ada air mancurnya jangan dipakai buat mandi ya, karena itu air mancurnya buat hiasan saja ya, buat menyegarkan, menyejukkan di sekitar taman ya, soleh-soleha. Lanjut lagi, yang belum selesai juga tidak apa-apa. Tidak ada yang menulis dulu ya. Silakan, ayo dengarkan penjelasan di bawah ini.
Yang menulis ibu kurangi nilainya siapa? Yang mau dikurangi nilainya siapa? Ya, supaya nilainya tetap bagus, dengarkan dulu penjelasan di bawah ini ya. Tidak ada yang menulis. Kebersihan hewan dan tumbuhan di lingkungan. Ini tentang kebersihan hewan ya dan tumbuhan. Kebersihan hewan dan tumbuhan di lingkungan sangat penting untuk diperhatikan. Hewan dan tumbuhan yang sehat akan membuat lingkungan kita juga sehat. Dari tumbuhan, kita akan mendapatkan udara yang segar dan bersih. Suara dari hewan di sekitar juga dapat membuat suasana menjadi tenang, asri, dan alami. Suara burung, suara ayam ya yang membangunkan subuh kita, suara burung yang menjadi suasana tenang ya. Ada beberapa jenis hewan yang dapat kita pelihara. Oleh sebab itu, tumbuhan dan hewan perlu kita rawat. Nah, soleh-solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang manusia sebagai khalifah di bumi untuk turut serta menyelamatkan dan melestarikan satwa-satwa atau hewan, termasuk satwa langka agar tidak punah. Nah, soleh-solehah, Ibu jelaskan kembali di situ ada kosakata khalifah. Nah, sebagai khalifah itu apa, Bu? Sebagai pemimpin ya, kita itu harus menjadi seorang pemimpin untuk turut serta menyelamatkan dan melestarikan satwa atau hewan. Satwa itu adalah hewan ya. Ada yang tahu yang termasuk satwa langka itu apa kan bersua? Halaman berapa? Langka. Tidak ada halamannya soalnya dilihat ke layarnya saja. Satwa langka itu artinya satwa yang sudah jarang ditemukan karena sudah banyak yang punah. Punah itu sudah tidak ada. Ada yang tahu satwa langka itu apa saja? Hewan langka itu yang ada di Indonesia yang langka? Komodo. Dinosaurus. Komodo, ya dinosaurus sudah tidak ada. Memang dinosaurus. Komodo ya yang langka ya. Langka itu Badak Sumatera. Badak, iya badak Sumatera. Nah betul, bagus sekali yang Badak bercula satu. Sitia, Alvin, Alfan, sama Nizar, hebat ya. Nah, jadi sudah mengerti berarti ya satwa langka itu melestarikan satwa langka itu satwa yang sudah jarang ditemukan karena sudah punah. Punah itu sudah tidak ada, beberapa sudah tidak ada. Jadi tidak sebanyak kayak hewan ayam. Kan ayam masih banyak ya kita ayam, kelinci, terus apalagi kucing ya masih banyak kan. Nah, ini hewan langka itu hewan yang sedikit jumlahnya ya, dan hanya ada di beberapa daerah saja. Kemudian lihat, perhatikan kembali soleh-solehah. Allah juga menerangkan. Allah juga menerangkan dalam ayatnya. Ayatnya itu adalah Al-Quran ya. Apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran yaitu tentang pentingnya melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap hewan ya, baik itu hewan peliharaan ataupun hewan liar. Atau satwa liar itu satwa yang tidak ada pemiliknya ya, satwa dalam menjaga keseimbangan ekosistem di bumi ini. Jadi tidak hanya hewan langka saja yang harus kita lestarikan, hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kita juga harus tetap kita lestarikan dan kita jaga. Ada juga nih firman Allah dalam Al-Quran yang menegaskan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah, termasuk satwa ya, satwa itu tadi apa? Binatang, tidak ada yang sia-sia dan memiliki manfaat. Antara lain dalam Al-Quran surat Al-Imran, surat ketiga nih, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 191, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Jadi tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ada makhluk hidup apa saja? Manusia. Nah, kita sebagai manusia juga harus bermanfaat bagi orang lain ya. Harus saling membantu, saling menolong. Kemudian ada lagi makhluk hidup apa lagi? Selain manusia? Ada yang tahu tidak? Silakan bersuara. Hewan. Hewan manfaatnya ada nggak? Allah menciptakan hewan, ada manfaatnya tidak? Ada. Ada. Apa manfaatnya? Ada. Apa manfaatnya hewan? Yang sudah Ibu jelaskan juga tadi, manfaatnya hewan untuk apa? Nyari makanan. Iya, bisa dibuat jadi makanan kita sehari-hari. Tapi ada juga hewan yang tidak bisa kita makan, seperti hewan babi. Nah, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada lagi? Iya, kucing. Selain makhluk hidup hewan, manusia ada lagi apa namanya? Allah menciptakan tumbuhan. Apa manfaatnya tumbuhan? Untuk menciptakan oksigen. Untuk menciptakan oksigen, betul, supaya udaranya menjadi segar. Tanaman juga bisa diambil, dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Bisa. Bisa. Kambing makan, iya, tumbuhan, iya. Terus bisa dimanfaatkan oleh manusia jadi sayur-sayuran, diolah jadi tumis ya, dimasak oleh orang tua kalian. Lanjut lagi soleh-solehah. Dalam Al-Quran nih masih banyak ternyata surat-surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kita harus menjaga lingkungan sekitar, baik itu lingkungan di sekitar rumah kita yang berhubungan dengan hewan, tumbuhan, ataupun tentang kebersihan lingkungan ya. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum itu surat ke-30 ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka kebahagiaan dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, telah nampak Allah kerusakan di darat dan di laut. Itu penyebabnya bukan karena siapa-siapa tapi karena kita sendiri, yaitu perbuatan manusia. Ya, kerusakan di darat, contohnya, nih, sumber daya alamnya, yaitu sumber daya alam yang ada di dunia ini kayak hutan. Misalnya apa? Pohonnya ditebang-tebangi sampai hutannya jadi gundul, sampai nggak ada pohonnya, ya, sampai sedikit pohonnya. Kalau sudah sedikit pohonnya, apa yang akan terjadi? Bisa terjadi longsor, terus bisa terjadi banjir. Ditambah lagi, semakin sedikitnya pepohonan akan menjadi udara menjadi apa? Panas, ya. Ada lagi kerusakan di laut. Ada nelayan yang menangkap ikannya dengan cara racun, ya, dengan cara meracuni ikan-ikan. Nah, itu juga akan merusak air yang ada di laut. Tidak hanya merusak airnya, tapi juga kalau menangkap ikannya dengan racun ataupun bom nih, jadi terumbu karang atau tanaman yang ada di dalam laut itu akan bagaimana? Akan rusak, akan pada mati, dan ikan-ikan kecil pun bisa ikut mati. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Manusia. Ya. Kalau menangkap ikannya dengan cara yang tidak baik, akan mengakibatkan bagaimana? Menurunnya ikan kecil. Jumlah ikan kecil jadi sedikit. Terumbu karang jadi rusak ya. Soleh-solehah. Nah, itu tadi akibat dari perbuatan
manusia yang merugikan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar, kata Allah ya, harus bertobat yang seperti itu. Kalau kalian menemukan orang-orang yang seperti itu, boleh dinasihati, nggak boleh menebang pohon. Harusnya kita apa? Melakukan penghijauan. Melakukan penghijauan. Apa itu melakukan penghijauan? Dicat apa bagaimana? Menanam tanaman, menanam pepohonan. Iya, banyak menanam tanaman di sekitar rumah, di sekitar lingkungan kalian. Itu namanya melakukan penghijauan agar udaranya menjadi sehat kembali, sejuk. Terus apa lagi? Tidak terlalu panas di sekitarnya ya, soleh-soleha agar mencegahnya terjadi banjir ya, karena banjir itu diakibatkan oleh apa? Karena tidak terserap oleh tanah, terserap oleh tumbuhan ya. Atau bisa juga penyebab banjir itu kurangnya apa ya? Jalan air ya. Soleh-soleha, lanjut lagi, silahkan. Ayo kita berlatih di tema 4 ya, halaman 200. Di situ adalah cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat. Yang belum bersuara ibu tanya, Yumna, bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat, Yumna? Kenzo, ayo bersuara Kenzo. Kenzo? Disiram. Oh, Alvin mau jawab disiram. Kenzo bagaimana lagi? Disiram apanya, hewannya apa tumbuhannya yang disiram? Tumbuhannya Ya, cara menjaga tumbuhan disiram. Selain disiram apa lagi Kak Kenzo? Tumbuhannya diberi pupuk. Tumbuhannya diberi pupuk. Siapa itu yang jawab? Hafiz. Ya. Kenzo, mana suaranya Kenzo? Ayo Kenzo, Yumna belum jawab nih. Sama Eca, sama Janet, ayo jawab. Kenzo. Tumbuhannya disiram sama dipupuk. Diberi pupuk. Diberi pupuk. Iya, hebat sekali Kak Kenzo. Terima kasih Una. Bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan? Dari tadi cara menjaga tumbuhan, hewannya belum. Coba. Cara menjaga hewan bagaimana Una? Makanan. Makanan, diberi makan. Iya. Diberi minum. Diberi minum, jangan lupa. Nanti keselak ya. Iya, diberi minum. Makan. Alia, hah? Memberi makan hewan secara teratur. Iya, memberi makan secara teratur. Di sini ada yang punya hewan peliharaan? Sudah boleh diburu. Tidak boleh diburu. Pinter. Coba matikan lagi yang sudah menjawab ya. Kakak Janeta punya peliharaan? Secara teratur. Iya, terima kasih. Ada yang punya hewan peliharaan tidak? Saya. Siapa saya itu, Janeta? Siapa? Kiran. Kiran. Kalau Kiran punya hewan peliharaan apa? Ikan. Ikan. Coba cara menjaga peliharaan hewan ikan itu bagaimana agar tetap sehat ikannya? Menguraskan akuarium. Menguraskan, ya, membersihkan akuarium secara teratur. Terus apa? Buang kotorannya. Buang kotorannya. Memberi Mengasih makan. Mengasih apa memberi? Memberi makan. Ya, pinter-pinter semua ternyata ya. Udah aku mau nggak punya hewan peliharaan. Harus Iya. Eca, harus dibersihkan. Eca mau bersuara Eca. Coba jawab Eca. Novel, Alvin. Iya, ada yang mau jawab lagi silahkan. Satu-satu yang jawab. Hasna? Iya. Hasna juga punya peliharaan. Apa peliharaan Kakak Hasna? Hamster. Hamster. Iya, hamster itu yang
Yang ini yang hamster juga. ya, bagaimana cara menjaga hamster agar tetap sehat? Membuang kotorannya. Membuang kotorannya, lalu Memberi makan. memberi makan, lalu Ibu kayak punya burung. oh iya, pantesan ada suara burung. Merdu sekali suara burungnya. Burung apa? Nih, Kakak Gea nih. Semuanya perhatikan tulisan Ibu. Kura. Iya, semuanya punya, ternyata punya hewan dan tumbuhan di rumahnya ya. Alhamdulillah. Baik, nanti Ibu tanya lagi ya yang punya hewan peliharaan, yang punya tumbuhan di rumahnya. Nanti Ibu tanya lagi ya. Kita konsentrasi lagi ke halaman 200. Cara menjaga tumbuhan agar tetap sehat adalah dengan memberi pupuk dan menyiramnya secara teratur. Ya, jawaban kalian semuanya betul, hebat. Boleh mute dulu semuanya, Kak Niza. Ya, boleh sambil ditulis. Kemudian tadi ada juga temennya yang jawab. Nih, maaf ya, Ibu tulisannya ada yang kurang tepat. Ini bukan pastikan, tapi pastikan. Pastikan mendapat cukup sinar matahari. Tadi ada yang jawab ini enggak? Pastikan agar mendapat cukup sinar matahari dan dibersihkan secara rutin. Ya, tanaman juga harus dibersihkan secara rutin ya, selain disiram. Dibersihkan, misalnya kalau ada ulet ya, bersihkan. Terus apa lagi? Pokoknya yang kotoran-kotoran dibersihkan ya di sekeliling tanamannya. Kalau ada yang layu, dibuang. Kemudian, nah, sedangkan hewan, cara menjaganya agar tetap sehat adalah memberi makan, minum, dan menjaga kebersihan kandang secara rutin. Ya, dibersihkan kandangnya secara rutin ya. Diberikan kandang. Nah, kandangnya ikan apa tadi? Kak Kiran punya ikan, kandangnya apa? Akuarium. Nah, akuariumnya juga harus dibersihkan secara rutin. Ya, namanya itu dikuras ya, airnya diganti. Ya, betul Kak Kiran? Airnya diganti, dibersihkan kembali. Memberi makan. Begitu. Sudah? Nah, soleh-solehah. Kalau sudah, waktunya tanya, jawab. Ibu belum. Boleh, Ibu tampilkan lagi sebentar ya. Ayo, tidak harus terpaku sama jawaban Ibu. Kan tadi sudah dijawab sama teman-temannya bareng-bareng. Ayo ingat-ingat kembali jawaban temannya tadi apa. Kalian juga boleh menuliskan jawaban kalian sendiri. Ayo, harus percaya diri dengan jawaban sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Boleh yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, ayo kita tanya jawab.